ajnabiyah. Halal dikumpuli mergo dinikah. Tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima. Itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun agak ditutui wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madar. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musaharah itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh ini pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Musthalib. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus memaklumatkan azhar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Musthalib. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Musthalib zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno azharun apa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis karo sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Ya. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora betok sama Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Lalu wonten Kiai Jawa Timur malah bisa nambah Umar Irama kelas. Bisa nambah itu. Umar Irama ketakok iki. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengae. Besanan wis sinten? Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram to ya dandutan Gus perkarane. Azhar menawa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora untuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Begitu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, jongkone Fatimah itu mboten. Nek iso niku rabi itu untuk wong ado. Nek iso ora payu maksudnya kan batas. Ya nek ora payu wis piye meneh. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ping telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ping telu, ping papat gitu.
Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk uang jelas ya kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasito. Jadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Harus malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu, misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Paham ya? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anu omongan sosial, ana melarat pe anak sugih, saiki ana uripe dipe anak wong sugih, itu kok ana mobil, itu kok ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Lalu kena ada anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang ning Batam. Kuwi jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embrek, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lalu wong nak dia anak udah jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan dulu. Yo kan yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi dene ngono tak elek bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya?
itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi. Itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang Indonesia itu. Terus anak lanang, dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia. Tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Misal Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah. Yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Enggak tuh kan terus. Apalagi di Nyun Sewu ya sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya paham ya, masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Malah. Makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Rukin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya pokoknya anak Rukin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung luar rabi, Rukin kudu muni ra oleh ojo. Nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Soalnya sementing. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Ya, itu. Harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbahwana itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Jangan ya ditulis manggon ning ndi terus. Ojo men diwaseli tok ra ine ra roh. Kok kula di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepat pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak tiap teko ya orang teragam dijak nanti apal lah itu bapak. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko, roh kadulanan tiba roh, gue nak boleh takut, itu anak tunggu. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun orang ketemu ya roh anaknya itu, paham ya maksudnya?
Lah terus bisa hilang tenan kan darani teh. Paham ya? Bahaya. Saya mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis faja'alahu nasabau. Maksud itu paling apik wong Arab, mon teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku yo hafal nasabe. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados habaib ku hafal tenan maksudnya. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu hafal lho kan. Mergi ngoten niku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca khutbah kan. Ribet ra karuan nak ora barbar. Wala zabusnani wala tariqani ila biqadain. Wa qadar wa kitabun wa ikot sebagus bodoh. Kalau ora tau maca khutbah. Wong rekon khutbah nikah ada bismillah nang kawin nang musuh. Suwen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca terus eling-eling nasab ku penting faja'alahu nasabau wasiro. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim wa aqsatu napa intam. Wa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Allah gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh, kiai mana namun dan tahapan masa min ayam dunia saking kira-kira dino. Efikodriha yang dalam kira-kirane 6 dino, ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anawi krana sak temne kelakuan lam yakun ora ono iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dino. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge urung digawe terus ngukure dina enggak apa. Lha iku cangkem wong. Wes kira cangkem elek cuma ulama tedarani ngendikan, asline iku protes. Allah gawe langit bumi iku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam, lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok matene wong. Lah nek usah dadi ulama. Ulama ora go jelukane ya padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya ulama sing nyual. Akhirnya dari ulama sing nyual itu Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mbek liyane. Mergo ora muni beda mbek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek, terus ora usah ngono pokoke manane Allah ora kembar makhluke umur kok mbok jero. Mbok jero. Makanya orang tuh Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edangi. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rogen, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Mana ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruhin itu nyadui bojomu. Engko kecil. Heh, lah bojomu kok mbok sadui?
Jenengan ngarang namung nangani, niki namung ngikili. Kan nggak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak sadui wae. Mun takoki kiai ini, "Kan aku pesadui." Jare jenengan sing haramu nangani, iki enggak sikil. Tentu maksud saya aja naboki itu jangan berbuat kekerasan kan? Paham ya? Itu disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh, andai kan lafaz bisa dipercaya, berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kita merotin. Kowe ku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Nek praktek no tenan tuku kurma sitok mbok cuwe, kok gak ono fakir miskin wong edan. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya iku kowe sedekah ambek kut iku makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Ya. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepe kepen persisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile. Wedhus. Iki paling banter sampile pitik iku deket tikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham ya? Paham ya? Lah saat ini tiang niku ora pati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi ki nek sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuhe kon sigar. Nek sedekah ya kudu sampil wedhus aja daginge, sampile. Moyo repot. Itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang buka. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani ausa'u minal. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong be ruhin tak jamarem, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus ki mlebu kamar dipuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM diduwe maksude sak karepmu dhewe kuwi wis wae mangan wareg ngono wae ora kok. Ya kok tak wong Jawa kan ngoten. Serasa bayar jadi pokoknya seduluran. Bareng di seduluran jika mau 100.000, ambil dulur sih mau 100.000. Bahasa Jawa ini rajin jelas. Saya nak kerja nih gue merasa hitung profesional seduluran. Nah, seduluran itu malah